Bayangkan sebuah kota yang tidak dibangun dari tumpukan bata, melainkan dipahat langsung dari jantung gunung batu raksasa. Untuk mencapainya, Anda harus berjalan menembus desik. Sebuah celah sempit sepanjang 1 kilometer yang dipagari tebing setinggi 80 meter. Tiba-tiba, di ujung kegelapan, cahaya menampakkan sebuah pemandangan yang menghentikan napas. Al-Khazneh, The Treasury. Halo semuanya, selamat datang kembali di Arsip Anomali Dunia. Apa yang akan kamu saksikan hari ini bukan sekadar cerita masa lalu biasa. Ini tentang sejarah masa lalu, tapi dibahas dengan teknologi atau perspektif masa depan. Kita semua tahu sejarah ditulis oleh mereka yang menang, namun seringkali ada potongan puzzle yang sengaja dihilangkan. Hari ini, saya akan menghadirkan potongan puzzle tersebut untukmu, sebuah fakta sejarah yang unik, aneh, dan mungkin belum pernah dibedah oleh siapapun sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita kupas tuntas anomalinya bersama-sama. Inilah Petra, kota mawar yang tersembunyi di balik celah sempit gurun Yordania. Sebuah keajaiban arsitektur yang ribuan tahun lalu dibangun oleh peradaban misterius dengan cara yang dianggap mustahil oleh arsitek modern. Namun, di balik keindahan dan kecanggihan ini, tersimpan perdebatan besar yang membelah ilmuwan dan sejarawan. Siapa sebenarnya yang memahat gunung ini? Kaum Nabatean yang cerdik, ataukah kaum Tsamud? Kaum legendaris yang disebut memiliki kekuatan melebihi manusia biasa. Mari kita bedah sisi fakta yang dipegang erat oleh dunia arkeologi. Para ahli menunjuk pada kaum Nabatean, pedagang ulung yang menguasai jalur rempe-rempa gurun dari abad keempat sebelum Masehi. Kejeniusan mereka terbukti dari teknik arsitektur yang benar-benar unik, dikenal sebagai teknik top-down. Arkeolog menemukan bukti bahwa alih-alih membangun dari lantai ke atap menggunakan perancah yang mustahil karena langkanya kayu di gurun mereka, justru memulai pahatan dari puncak tebing. Para pekerja memahat pijakan kaki di dinding batu untuk naik, lalu memulai pekerjaan detail atap. Seiring mereka turun, mereka menggunakan sisa pahatan sebagai tangga alami yang kemudian mereka singkirkan. Ini menjelaskan mengapa pahatan istana setinggi 40 meter seperti The Treasury bisa memiliki presisi sempurna tanpa sisa lubang perancah. Namun, kejeniusan terbesar Nabatean bukanlah pada pahatan batunya, melainkan pada kemampuan mereka memanipulasi air. Petra terletak di tengah gurun, namun Nabatean berhasil menciptakan sistem irigasi paling canggih di dunia kuno. Mereka membangun bendungan rahasia dan jaringan pipa tanah liat sepanjang puluhan kilometer untuk menangkap dan mengerahkan air hujan ke tangki raksasa. Berkat teknologi air ini, sebuah kota metropolitan yang menampung ribuan jiwa bisa bertahan dan berkembang biak di tengah kekeringan abadi. Bukti arkeologi juga diperkuat oleh gaya arsitektur yang merupakan campuran desain Yunani, Romawi, dan Mesir. Ini membuktikan bahwa Nabatean adalah masyarakat kosmopolitan yang menyerap ilmu dari berbagai budaya yang mereka temui selama perjalanan dagang global. Singkatnya, bagi arkeolog, Petra adalah puncak kejayaan teknologi dan perdagangan Nabatean. Namun, ada perspektif lain yang jauh lebih tua dan lebih dramatis. Bagi banyak orang, khususnya yang mengacu pada kitab suci, Petra dan situs sejenisnya adalah reruntuhan kaum Tsamud. Persamaan deskripsi sungguh mencolok. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kaum Tsamud adalah kaum yang memahat rumah rama dari ganang-ganang batu untuk tempat tinggal. Deskripsi ini sangat cocok dengan apa yang kita lihat di Petra. Dan bukan hanya Petra. Sekitar 500 km di utara, di Arab Saudi,
Berdiri Madain Saleh atau Hegra, sebuah kota kembar dengan arsitektur pahatan yang identik, yang secara tradisional dianggap sebagai tempat tinggal kaum Samud dan Nabi Saleh. Kemiripan luar biasa antara Petra dan Hegra menguatkan keyakinan bahwa ini adalah wilayah kekuasaan satu kaum raksasa yang memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata manusia biasa. Lalu, mengapa kota semegah ini ditinggalkan? Sejarah mencatat adanya gempa bumi besar tahun 363 M yang merusak infrastruktur air vital Nabatean, memaksa mereka pergi. Namun, perspektif kitab suci menawarkan narasi yang lebih dekat dengan fakta dan sebagai pelajaran kaum setelahnya. Kehancuran mendadak yang disebabkan oleh kemurkaan Allah sebagai hukuman atas kesombongan dan penolakan mereka terhadap peringatan Nabi Saleh. Kisah ini berakhir dalam satu malam, meninggalkan Petra dan Hegra menjadi kota hantu yang misterius. Jadi, siapa yang benar? Apakah Petra dibangun oleh arsitek Nabatean yang jenius, atau sisa-sisa peradaban raksasa kaum Samud yang telah lama sirna? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya. Petra adalah bukti abadi bahwa ketika manusia mampu bekerja sama dengan alam mentah melalui kecerdasan teknologi atau kekuatan fisik yang luar biasa, mereka bisa menciptakan keajaiban yang abadi. Namun, dia juga pengingat bahwa sekokoh apapun gunung yang kita pahat, ia tak akan mampu melindungi kita dari takdir yang sudah ditentukan. Jadi, menurut Anda, siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan untuk membelah gunung ini? Tuliskan di komentar pendapat sahabat arsip dunia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru misteri-misteri peninggalan kuno yang belum pernah dibahas sebelumnya, entah disembunyikan atau belum ada yang berani untuk membahasnya. Terus dukung channel kami dengan like dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kesayangan Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.